kita. Meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Septi dari ISQ Leadership Center. Pagi ini saya akan menemani Bapak Ibu dan dalam seminar Ask Me About Your Talent DNA. Baik, sedikit Septi mau jelaskan untuk Ask Me About Your Talent DNA ini adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi kita. Dan Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Ya, baik Bapak Ibu, talented people semuanya, harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa 3 free live tool talent DNA kepada 1 orang pemenang. Mungkin di antara Bapak Ibu adalah salah satu pemenangnya nih ya. Baik, silakan berpartisipasi secara aktif. Di akhir acara kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Iya, baik. Nah, untuk Bapak Ibu talented people yang ingin memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak beragam video talent DNA yang telah kami hadirkan pada laman yang ada di layar Bapak Ibu ya. Untuk ketikan www.talentdna.me. Iya, atau mungkin bisa nih scan barcode juga nih di slide Bapak Ibu ya semuanya. Dan sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, izin bertanya, apakah Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA? Silakan Bapak Ibu mengisi polling terlebih dahulu nih. Boleh tim untuk memunculkan pollingnya? Iya, boleh talented people. Ayah kok ini nggak ada? Ini Bunda. Mbak Septi termute. Iya, baik.
Mungkin ada nih di antara Bapak Ibu talented people yang baru pertama kali hadir nih untuk seminar Talent DNA ini ya pada pagi hari ini. Silakan mengisi polling terlebih dahulu. Iya, masih ada yang pertama kali hadir, ada juga yang sudah pernah bergabung ya, dan ingin kita coba belajar kembali nih untuk ininya ya seminarnya pada pagi hari ini. Iya, sudah mengisi semua Bapak Ibu? Dan bagi talented people yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, yuk segera simak diskusi kita pada pagi hari ini dan segera hubungi konsultan yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu caranya mengisi live tool talent DNA. Ya, baik, Bapak Ibu, mungkin di forum ini ada beberapa di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali tadi ya, yang baru hadir di acara Ask Me About Your Talent DNA atau bahkan yang belum memiliki talent DNA-nya nih, belum memiliki reportnya ya. Maka dari itu, untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Baik, kita sama-sama lihat untuk tayangannya. Pada tahun 2000 saya menulis dalam buku ASQ tentang adanya anggukan universal. Bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama. Seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ASQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua yaitu ASQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003. Maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Dengan Talent DNA. Find your light and shine. Ya, baik, Bapak Ibu talented people semua. Untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Tiko sebagai talent DNA fasilitator dan bintang tamu kita pada pagi hari ini, Mas Ardi, baik, selaku Project Manager Sales Corporate. Iya, tema kita pada pagi hari ini cukup menarik nih, talented people ya. Optimis tapi realis. Baik, gimana nih ya untuk perbincangan kita pada pagi hari ini? Baik, coba kita sapa terlebih dahulu nih untuk bintang tamu dan coach kita. Assalamualaikum, Coach Tiko, Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pagi. Pagi. Apa kabarnya nih, Mas Ardi, Coach Tiko? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak Septi bagaimana? Segar nih kayak pagi hari ini ya. Iya, alhamdulillah sehat. Semangat ya, Coach ya. Baik, Insyaallah. sudah siap ya Coach ya dan Mas Ardi untuk sharing pada pagi hari ini? Siap. Siap, baik. Ya, sekali lagi, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan kunjungi ya untuk talented people semuanya di playlist kita, playlist talent DNA di www.talentdna.me atau scan barcode juga nih untuk ininya ya mengetahui playlist kita. Iya, izin saya akan bacakan terlebih dahulu top 10 talent dan bottom talent dari Mas Ardi. Untuk top 10-nya yaitu signifikan,
energizer, artikulatif, harmoni, kompetitif, self-confident, inisiator, intuitif, optimizer, visionary, dan untuk bottom talent-nya ini ada equitable, genuine, structure, explorer, dan perfectionist. Wah, dan selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana sih kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Untuk perilaku Mas Ardi nih ya, kita bisa lihat. Iya, dari talent DNA-nya. Dan bagi Bapak Ibu, talented people semuanya sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu 10 top talent maupun full 45 talent. Silakan sambil dipelajari dan disimak nih, sekiranya talenta Bapak Ibu bisa jadi tergambar ya di bintang tamu pada pagi hari ini. Dan talented people semua, jika ada pertanyaan, boleh ketik di kolom chat ya untuk pertanyaan talented people. Gitu. Dan Septi harap juga talented people, Bapak Ibu mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa 3 free live tool talent DNA kepada 1 orang pemenang. So, nggak perlu berlama-lama, let's fun your like and shine. Silakan Coach Tiko. Terima kasih Mbak Septi ya, talented people semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi. Biasa, dan juga termasuk saya menyapa yang ada di live di Facebook ya, luar biasa. Dan ada yang mengingatkan tentang senyum 10 detik. Wah, jadi pastikan juga talented people di sini semua ya pagi hari ini mengawali hari ini juga dengan tersenyum ya, dengan senyuman dan minimalnya 10 detik ya, nah, dengan energi yang positif di pagi hari ini tentunya. Dan mudah-mudahan juga sudah atau jangan-jangan ada sambil sarapan juga ya, memulai aktivitas kita di pagi hari ini. Dan sebagaimana biasanya, di setiap pagi kita akan belajar bersama-sama ya, mendapatkan insight gitu ya, terhadap manfaat atau seperti apa sih talent DNA itu kemudian berlaku ya, bekerja dalam perilaku setiap diri kita gitu ya, melalui bintang tamu yang kita hadirkan gitu ya. Dan sebelum nanti kita akan ngobrol bersama dengan Mas Ardi sudah hadir bersama kita di sini. Tadi ternyata Mas Septi ada beberapa yang baru kali pertama ini bergabung ya. Dan ada juga yang belum punya nih riset tentang talent DNA. Wah, jadi don't worry ya. Pagi hari ini juga termasuk setiap pagi kita akan mengawalinya dengan satu pembukaan dulu ya untuk menyampaikan sebagai dasar apa sih talent DNA itu. Tadi mudah-mudahan latar belakangnya sudah kita ketahui, dan termasuk yang baru kali pertama nih melihat top 10 dan bottom talent ya dari Mas Ardi di sini ya. Kalau kita lihat di sini kok ini ada 10, ada 5 dan kemudian kok beda-beda warnanya gitu ya. Nah, ini apa sih maksudnya? Coba kita dapatkan dulu penjelasan dari video penjelasan Dr. Ari Ginanjar Agustian ya, menjelaskan tentang apa maksud di sebalik perbedaan warna-warna ini ya. Mbak Septi, boleh kita tunjukkan dulu video dari Dr. Ari Ginanjar. Silakan. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, jadi itu ternyata ya Bapak Ibu talented people semuanya. Jadi perbedaan warna tadi menggambarkan jadi DNA itu ternyata bukan dari darah, bukan dari rambut ya. Jadi yaitu singkatan akronim dari drive, network, dan action. Yang masing-masing itu ditandai dengan warna yang berbeda ya. Yang drive berwarna biru, network yang berwarna kuning, dan kemudian action yang berwarna merah ya. Terlihat di sini. Oke, saya akan langsung saja nih ya kepada Mas Ardi yang sudah hadir bersama dengan kita di sini. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam Coach Tiko. Sehat Coach? Alhamdulillah, segar pagi hari ini ya. Kerja luar biasa.
Jadi talented people ya, Mas Ardi ini adalah seorang project manager sales corporate di ESQ, begitu ya. Dan kita lihat di sini penjelasan Dr. Ari tadi, Bapak Ibu, kita semua punya 45 talenta. Nah, ada yang kalau tampak di sini ada 15 ya, artinya 10 teratas, 5 terbawah ya Mas Ardi di sini ada bisa dilihat di sini dari significant, energizer sampai visionary itu top talentnya yang menggambarkan diri seorang Mas Ardi. Tapi kemudian ya, oleh slide yang tadi Mbak Septi, kemudian tadi terlihat juga yang bottom talent ya, ada 5 talenta. Nah, jadi 41 sampai 45. Jadi ada yang teratas, ada yang terbawah gitu ya. Nah, boleh tunjukkan lagi Mbak Septi yang tadi dan ternyata ada penjelasannya gitu ya. Nah, ada penjelasannya. Kita boleh nanti boleh dibacakan dulu kali ya, Mas Ardi. Nah, sebelumnya lagi, sorry. Ya, yang tadi ya. Nah, ini dia ya. Coba. Mas Ardi, bagaimana nih melihat ya talentanya Mas Ardi, ada top talent dan bottom talent. Mungkin coba bacakan ini ya, sambil dibacakan sambil Mas Ardi melihat nanti sambil kita lanjutkan pada obrolan kita gitu ya. Tentang gambaran diri Mas Ardi dan yang perlu diperhatikan. Boleh nggak nih bacakan dulu nih Mas Ardi sendiri yang punyanya gitu ya. Silakan. Boleh dong, Coach Tiko. Jadi memang dari talent DNA ini hasilnya 10-nya itu ada signifikan, energizer, artikulatif, ternyata saya seorang yang harmoni juga, kompetitif, self-confidence, inisiator, intuitif, optimizer, dan visionary. Seperti itu. Itu kira-kira top talentnya. Dan alhamdulillah saya juga bisa tahu nih, 5 talent terbawah saya itu apa sih sebenarnya. Ternyata equitable, genuine, structure, explorer, dan perfectionist. Oke. Itu Kak Tiko. Kalau Kira-kira penjelasan yang di sebelah kanannya gimana kira-kira? Mas Ardi banget nggak memang seperti itu? sepertinya memang menggambarkan diri saya ya, Coach. Dari penjelasan, gambaran diri, dan apa yang perlu sangat saya perhatikan gitu loh, Ya, seperti ya. itu. Oke, jadi mampu berkontribusi dan memberikan dampak ya, menularkan antusiasme dan juga mengambil kesimpulan juga ya. Jadi yang terbaik bahkan di antara yang lain gitu ya. Tapi juga ada yang perlu diperhatikan ya di yang bottom talent-nya. Ternyata Mas Ardi ini bukan seorang yang secara alami akan menyamaratakan perlakuan terhadap orang lain ya secara konsisten, kemudian menjalin hubungan mendalam dalam jangka panjang kayaknya perlu upaya keras gitu ya Mas Ardi untuk melakukannya. Benar, Coach. Kemudian juga upaya lebih ya kalau untuk mempelajari dan menguasai hal baru dan juga harus berupaya lebih juga kalau ingin bertindak dengan detail dan presisi. Nah, Ya. ini penjelasannya ya, tapi kita coba bawa dalam sebuah obrolan ya supaya kita bisa paham gitu ya. Baik, jadi sambil yang hadir di sini talented people juga coba lihat ya apa yang sama pada diri talented people di sini dengan kita mencoba bercermin dari talenta yang dimiliki oleh Mas Ardi di sini sekalipun kita punya keunikan yang berbeda-beda gitu ya. Oke, Mas Ardi kita mau ngobrol nih. Jadi sebagai permulaan saya mau tanya dulu tentang eh, ini dulu ya, hot button ya. Jadi sebelum ke pekerjaan gitu ya. Di luar pekerjaan apa sih sesuatu yang digemari oleh Mas Ardi ya yang kayaknya jago banget dalam melakukannya atau senang banget ngomongin tentang hal itu? Apa kira-kira hot button ya Mas Ardi? Hot button ya. Saya tuh seneng banget kalau bicara tentang olahraga, terutama sepak bola, Coach. Sepak Oke. bola, futsal, itu pasti pasti seneng lah. Karena memang diskusi di kantor, diskusi dengan teman-teman juga pasti bicaranya tentang hal itu tuh biasanya tuh. Oke. Nah, ini bola ya, futsal bola cuma membicarakannya aja ya. Jadi penonton gitu, penyimak atau juga bermain? Bermain juga sih Coach, bermain Bermain juga. juga. Jadi memang dari kelas 2 SD itu saya tuh udah eh, minta ke orang tua untuk masuk sekolah sepak bola seperti itu. Hmm. Walaupun jaraknya jauh, setelah pulang sekolah saya langsung tuh sekolah sepak bola dan waktu itu masih naik kendaraan umum seperti itu Coach. Jadi memang setiap hari 1 minggu 2 kali biasanya sekolah sepak bola seperti itu Coach. Jadi memang ya
kalau di anak-anak kampung kan kalau seandainya dia memang lebih jago dari yang lain biasanya beda tuh biasanya seperti itu. Oke. Oke, karena di sini juga ada dari Malaysia ya, SD itu apa? Sekolah dasar ya. Oke. Jadi menarik ya, ternyata gemar bermain bola semenjak kelas 2 SD ya, dan bahkan bukan hanya bermain saja tapi sampai ikut sekolah bola ya, gitu ya. Dan tadi menarik ya, eh, kenapa ikut sekolah bola? Tadi boleh diulangi Mas Ardi? Ya Kenapa kok ikut karena sekolah bola? karena mau lebih 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 bagus dari yang lain coach di Hmm. kampung itu seperti itu mau lebih bagus dari yang lain dan pokoknya lebih unggul lah dari yang lain seperti itu coach. Wah, ini coba kita bisa langsung mengkorelasikan ya, talented people semua di sini. Oh ya, di SD itu di Malaysia sekolah rendah ya, sekolah rendah. Oke, Mas Ardi tadi ikut sekolah bola karena kalau rasanya main bola ya anak-anak seusia sama-sama gemar main bola, tapi kenapa sampai ikut sekolah bola supaya bisa lebih jago dibanding yang lain gitu ya? Iya iya benar coach. Wah, coba kita lihat di sini ya. Talented people di sini ya. Bahkan sini sudah ada yang menulis nih ya. Mas Falas menyebutkan dari kecil saja sudah kompetitif main bola ya. Jadi kita lihat pada top talentnya Mas Ardi di sini ada signifikan, ada kompetitif ya. Jadi artinya ingin berbeda gitu ya dibandingkan yang lain dan ada sebuah acuan itu adalah di luar dirinya gitu ya. Jadi ingin lebih jago dibandingkan dari anak-anak yang lain sampai bela-belain sekolah bola ya, naik angkot gitu ya, angkutan umum dan lain sebagainya. Wah, oke. Jadi Bapak Ibu talented people semua di sini artinya ini berlaku ya. Jadi namanya talenta itu semenjak dulu bahkan semenjak kecil Mas Ardi sudah nampak inilah sebuah talenta memang sebuah karunia dari Allah gitu ya. Dan kemudian sekarang kita baru nih kita kaitannya dengan pekerjaan gitu Mas Ardi gitu ya. Eh, Sekarang Mas Ardi sebagai seorang project manager sales, gitu ya, artinya Ya bergerak di dunia sales. Mungkin boleh cerita dulu Mas Ardi, gimana ceritanya sampai terjun gitu di bidang sales akhirnya gitu ya? kalau di pekerjaan itu memang awalnya saya itu support event seperti itu Oke. support event lalu berjalan waktu lulus kuliah langsung kerja alhamdulillah kita support event training seperti itu lalu di 1 tahun sampai 2 tahun berjalan beberapa salesnya itu berguguran coach Ini sebelum bergabung berguguran di ISQ maksudnya ya? ya benar-benar berguguran lalu ya diberikan kesempatan untuk Oke. handle klien dan ternyata eh, repeat order seperti itu Hmm. repeat order dan makin banyak seperti itu dan akhirnya dipercaya untuk jadi seorang sales seperti itu sampai akhirnya sampai hari ini coach tapi sebenarnya dari kecil juga dari yang tadi sekolah rendah atau SD itu saya tuh sudah dititipin sama banyak orang untuk jualan Wow. di kelas seperti itu Apa yang itu dijual waktu coach itu? Apa yang dijual waktu itu Mas Ardi waktu yang SD? dijual waktu itu yang pertama yang nggak jauh-jauh dari sepak bola ya jadi Hmm. saya tuh kadang-kadang waktu SMP saya tuh ke Cikupa beli sepatu bola dijual di kelas dan dijual di lapangan pada saat Hmm. orang-orang pada main bola gitu loh dijual aja yang mau beli dan alhamdulillah itu berjalan lama gitu loh Hmm. seperti itu dan banyak juga yang titip-titip barang ke saya nih jualin sama teman-teman dan di kelas dan alhamdulillah itu laku gitu loh seperti itu sih kenapa ke sales latar belakangnya itu coach tapi memang sepertinya ketemu orang baru berkomunikasi hal-hal baru itu tuh saya senang tuh seperti itu Oke. Oke. Apa yang mendorong waktu itu waktu masih kecil malah kepengen juga ya ada kesempatan buat jual peralatan bola gitu. Apa yang mendorong Mas Ardi ketika itu sampai akhirnya yang mendorong dititipin ya? waktu oke yang mendorong waktu itu pertama ingin dapat uang jajan lebih coach Oke. ingin dapat uang jajan lebih terus yang pasti kalau seandainya dapat uang jajan lebih berarti ada juga yang ditabung seperti itu Hmm. itu lebih ke situ coach Wow.
Oke, jadi kita mundur dulu tadi ya, di masa kecil ternyata salesnya ini sudah semenjak kecil ya, talented people semua di sini ya. Dan yang menarik tadi terdorongnya adalah ingin dapat uang jajan lebih gitu ya. Sudah dapat uang jajan, tapi pengen lebih dari itu ya. Lalu kemudian yang kedua, kalau sudah lebih ada uang jajan yang lebih, oh bisa ditabung ya. Nah, coba talented people bisa kita lihat di sini apa talenta yang berkaitan dengan itu ya. Ketika uang jajannya sudah ada tapi mau lebih, ya inilah satu ciri daripada seorang optimizer ya. Jadi optimizer artinya tidak merasa cukup dengan apa yang sudah ada nih. Kalau bisa lebih, kenapa tidak gitu ya. Dan akhirnya mengupayakannya tadi dengan cara berjualan peralatan sepak bola. Luar biasa. Dan ternyata ketika sudah dapat lebih bisa ditabung. Artinya berpikiran bukan untuk dinikmati saat itu saja, tapi berpikirannya ke depan gitu Mas Ardi ya. Bisa Benar, ditabung. benar coach. Nah, inilah sudah optimizer ditambah dengan visionary ya yang mendorong Mas Ardi waktu kecil sudah bergerak di bidang sales. Dan tadi menarik ternyata ketika bekerja ya, ini sebelum bergabung dengan ISQ awalnya sebagai event support gitu ya. Event support lalu kemudian bukan sebagai sales tapi ternyata di lembaga di saat waktu Mas Ardi berada salesnya berguguran yang mengharuskan atau mungkin dalam bahasa saya ya agak terpaksa gitu jadi sales Terpaksa gitu ya. benar. Tapi apa yang mendorong meskipun terpaksa kok bisa menjalaninya gitu Mas Ardi ketika itu? Karena mungkin saya tuh orang yang bisa. Jadi waktu jadi support event juga sudah tampil di depan gitu coach. Oke. Energizer seperti itu sudah tampil. Lalu saya pikir dan itu juga pada saat di event langsung pendekatan ke masing-masing peserta seperti Hmm, itu. hmm, hmm, Dan ternyata repeat order di situ gitu loh. Bahkan hmm. sebelum saya menjadi ditugaskan Sales sebagai sales seperti itu. Jadi itu saya ya. bilang nih closing nih, terusin gitu seperti itu. Eh kok saya bilang mendingan saya aja yang jadi sales, lu Oh, masa-masa gitu lu ya. aja yang jadi sales. Oke, oke. Jadi ternyata sudah melakukan sales bahkan sebelum menjadi seorang sales ya. Jadi tanggung jawab sales itu malah sudah dilakukan. Karena tadi sering juga di hadapan banyak orang gitu ya. Kemudian juga membangun hubungan dengan orang gitu ya. Dan akhirnya closing meskipun bukan seorang sales dan akhirnya ketika datang sebuah challenge nggak ada sales nih gitu ya. Mas Adi sebagai event support diminta untuk melakukan sales langsung ditangkaplah kesempatan itu ya. Oke, sudah disebutkan tadi ya, talented people semua di sini. Energizer-nya memang sudah muncul pada Mas Ardi ketika itu ya, tampil di depan umum, kemudian juga self confidence-nya ya, bisa di hadapan umum seperti itu, dan juga menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekeliling tadi ya, karena ada harmoni di sana. Gitu ya. Oke, kemudian akhirnya Mas Ardi bergabung dengan ISQ. Sudah berapa lama Mas Ardi bergabung dengan ISQ? Alhamdulillah sudah 6 tahun coach. 6 tahun, Masya Allah, 6 tahun Alhamdulillah. seperti itu. Sudah 6 tahun ya, mungkin boleh share nggak ke kita gitu ya, sepanjang perjalanan 6 tahun ini, apa kira-kira prestasi yang begitu dibanggakan oleh Mas Ardi ya dalam 6 tahun di ISQ? 6 tahun ya. Kalau bagi seorang sales itu prestasi yang dibanggakan pasti dia achieve target coach. Coach Hmm, exit hmm, the target. Dan pada saat pandemi itu alhamdulillah dibantu banyak teman-teman, dibantu banyak support, apalagi dibantu langsung dengan Dokter Ari. Eh, di saat pandemi itu saya achieve target coach. Sementara yang lain itu ya mungkin ya kita bisa lihat ya banyak banyak bisnis itu turun. Tapi alhamdulillah bisa exit target di pandemi dan selama kurang lebih saya di ESQ selalu achieve target seperti itu. Itu sih coach. wow, di luar biasa ya. Jadi selalu achieve target nih selama sebagai sales ya di ISQ, dan menariknya tadi justru ketika pandemi ya. Oke, apa yang dilakukan atau apa dorongannya Mas Ardi tadi ketika pandemi tetap achieve, bahkan tadi disebutkan sebagai pencapaian tertinggi bahkan gitu ya? Ya, pencapaian tertinggi. Wow, pencapaian tertinggi justru di saat pandemi, di saat krisis ya, di saat begitu banyak bisnis yang berjatuhan gitu ya, begitu challenging situasinya saat pandemi yang lalu. Tapi Mas Ardi pertama tetap achieve target, bahkan menariknya bukan sekedar achieve,
tapi pencapaiannya yang tertinggi ya sepanjang perjalanan sebelumnya ada di ESQ. Nah, boleh cerita nggak Mas Ardi, apa yang membuat itu terjadi ketika itu? Yang membuat itu terjadi pertama memang dorongan saya untuk selalu pertama melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Terus saya yakin semua orang pasti bisa kalau seandainya dia sungguh-sungguh seperti itu. Jadi terkait sales, terkait bagaimana approaching klien, itu saya pikir dengan latar belakang pimpinannya Dr. Ari dengan nama ESQ yang memang cukup dikenal masyarakat, kayaknya nggak ada alasan deh coach untuk nggak achieve target dan nggak closing gitu loh Ya, ya. di satu organisasi dan nggak membantu mereka seperti itu. Luar biasa ya. Dan padahal kan situasi pandemi itu situasi yang serba dengan ketidakpastian gitu ya. Nah, apa yang ditangkap oleh Mas Ardi ketika itu di saat pandemi di dalam situasi yang penuh ketidakpastian itu? Yang ditangkap saya waktu itu adalah sebenarnya pandemi itu peluang seperti itu kan banyak orang di rumah ya, banyak orang di rumah dan otomatis apa yang dilakukan di rumah. Nah pada saat itu alhamdulillah dua klien saya langsung mempercayakan training online ke ESQ seperti itu. Salah Bank Indonesia dan salah satunya anak perusahaan dari PLN. Dan itu berjalan cukup lama seperti itu. Itu memang yang akhirnya membuat saya dan teman-teman sales jadi percaya diri gitu. Jadi pede untuk menjual training secara online. Karena kaliber organisasi besar seperti Bank Indonesia dan anak perusahaan PLN aja menggunakan jasa kita seperti itu. Itu coach, seperti itu. Oke, luar biasa ya. Kasih Mas Ardi ini. Talented People semua di sini kita bisa melihat ya satu hal yang pencapaian luar biasa diraih oleh Mas Ardi ketika situasinya pandemi, ketidakpastian. Jadi kalau kita lihat di sini ya, Bapak Ibu, Talented People semua di sini pada top talentnya Mas Ardi di situ ada intuitif gitu ya. Artinya di situasi yang serba tidak pasti ya, tidak teratur dan lain sebagainya, tapi bisa melihat satu hal sebagai peluang tadi ya. Lalu kemudian ada kepercayaan diri, itulah seorang self confident, percaya yakin bahwa kalau bersungguh-sungguh itu bisa. Ditambah lagi gitu ya dengan dipimpin oleh Dr. Ari, kemudian juga dengan apa namanya brand atau nama besar ESQ, ini semakin menambah keyakinan pokoknya bisa gitu ya. Dan memang dengan inovasi yang waktu itu ya Dr. Ari berikan di ketika pandemi yang secara online ya, kami boleh katakan mungkin ESQ satu-satunya atau yang pertama kali ya lakukan training secara live streaming seperti itu, ya kemudian membuat beberapa lembaga-lembaga besar akhirnya memberikan kepercayaan itu, dan itu juga ditangkap oleh Mas Ardi, lembaga sebesar ini saja percaya, artinya bisa juga nih kita berikan juga kepada yang lain, dan peluang tadi banyak juga di rumah ya. Nah, kita lihat ya, Bapak Ibu Talented People, lagi-lagi di sini seorang yang self confident gitu ya, dengan percaya diri, kemudian juga di situasi yang penuh ketidakpastian ya, di saat intuitif tadi, dan kemudian pada akhirnya bisa mencapai pada pencapaiannya seperti tadi ya. Ya, inilah seperti halnya luar biasa ya, dinamika antara talenta ini kemudian bekerja luar biasa. Nah, sekarang Mas Ardi gitu ya, pekerjaan-pekerjaan seperti apa? Kayaknya dari dulu sudah tentang sales ya, tapi mungkin lebih bukan kepada salesnya, tapi jenis-jenis pekerjaannya atau tugas-tugas yang kayak gimana sih yang Mas Ardi ini melakukannya enjoy lah, kira-kira seperti itu. Yang enjoy ya coach. Yang pertama saya tuh enjoy kalau seandainya bisa ketemu orang baru, bisa sharing sesuatu yang mungkin yang sudah saya alami dan bisa share keberhasilan seperti itu. Enjoy terkait hal-hal itu tuh coach. Sangat senang sharing ke orang lain, sangat senang memberikan hal-hal yang mungkin ini bermanfaat untuk mereka gitu loh. Bahkan kalau di ruangan training pun dengan klien pun apapun yang mungkin mereka butuhkan, jika memang itu bisa saya berikan, mudah-mudahan bisa saya berikan, dan itu tidak
mungkin yang pertama kalau dari sales tidak berdampak signifikan terhadap revenue ya Coach, pastinya seperti itu, dan itu dirasa sangat membantu untuk mereka seperti itu. Jadi memang sharing, berbagi tentang hal-hal positif, lalu ketemu orang baru, itu mungkin yang hal-hal yang saya sangat enjoy menikmati gitu, yang hal seperti itu. Oke ya. Jadi sharing ya. Jadi kalau sudah merasakan manfaat akan sesuatu, kayaknya manfaat itu nggak mau disimpan sendiri gitu ya. Jadi pengen juga ditularkan kepada yang lain. Lalu kemudian tadi ya sharing berbagi atas manfaat tersebut, ketemu orang baru gitu ya, ketemu orang baru, menyampaikan hal-hal tadi yang rasanya juga akan membawa manfaat bagi dia gitu ya. Oke, kita lihat di sini ya, Bapak Ibu talented people semua di sini ya, lagi-lagi tentang bicara manfaat ya. Kalau kita bisa lihat talenta di sini, ya yang pertama itu kan signifikan ya, artinya eh, yang dilakukan ini ada dampak positifnya, dan ketika dengan dampak positif tersebut kemudian ingin ditularkan kepada yang lain ya. Nah, dan senang juga nih menjelaskan kepada yang lain karena Mas Ardi juga di situ ada artikulatif gitu ya, dan juga apa namanya, ketemu dengan banyak orang di situ juga ada harmoni. Jadi bayangkan Bapak Ibu ya, ada signifikan, artikulatif, dan juga harmoni, membuat seorang Mas Ardi eh, terus ingin berbagi manfaat ya, dan menyampaikan manfaat itu kepada orang lain, dan sampai gitu ya pesannya, dan juga semakin banyak orang ditemui itu akan semakin senang kayaknya ya Ya, menyebarkan manfaat tersebut. Gitu Mas Ardi ya. benar-benar banget Coach Tiko. Oke. Nah, sekarang sebaliknya Mas Ardi, kalau tadi yang enjoy dilakukan, ada nggak mungkin pekerjaan yang berat banget dilakukan ya, bikin Mas Ardi stres gitu? Nah ini nih, saya jadi langsung ngelihat bottom talent saya tuh kok ternyata kok saya banget gitu loh Coach Tiko. Oh, Jadi mana tuh? hal hal-hal yang memang mungkin di sini ada KHST dan teman-teman di sales corporate tahu banget tuh. Biasanya hal-hal yang mendetail, hal-hal yang perhitungan yang sangat rigid, ya, yang harus melakukan A, B, C, D, biasanya itu hal-hal yang harus A dulu, B dulu, C dulu, starter seperti itu saya rada-rada nggak nyaman gitu loh Coach, seperti itu. Kalau melakukan hal-hal itu. Kalau di sales corporate itu ada namanya CFW. Jadi memang tools dari sales yang bisa melihat proses gitu loh Coach. Ya. Proses. Kadang-kadang saya nggak, jangan lihat itunya deh, lihat lihat RF-nya saya bilang. Jadi ya detail-detail itu jelimet gitu ya maksudnya ya. Iya, jelimet Coach. Langsung lihat gambaran besarnya aja gitu ya. Gambar besar, lihat lihat dia coba hasilnya kayak gitu gitu. Hmm. Kadang-kadang seperti itu saya sampaikan. Tapi kan tetap ya, kalau untuk sales ya proses itu penting dan harus Ya. tercatat. Itu sih Coach. Tapi itu PR Oke. banget buat saya. Yes, PR ya. Jadi menarik nih. Jadi yang bikin stres itu tergambar di bottom talentnya ternyata karena yang paling bawah ya di bottom talentnya di urutan 45 itu adalah perfeksionis ya. Itu ketika Mas Ari menyampaikan ini gue banget nih, saya banget ya. Hal-hal yang mendetail itu apa namanya berat. Tapi menariknya gini, saya mau tanya kepada Mas Ardi. Tadi disebutkan tuh bukan berarti sebagai seorang sales harus melewatkan hal-hal sifatnya detail tersebut gitu ya, karena tetap juga harus dilakukan prosesnya. Nah, apa Ya, yang mendorong Mas Ardi apa namanya mendorong Mas Ardi untuk berlaku detail gitu ya? oke. Untuk berlaku detail, biasanya berhubungan dengan itu harus dilakukan seandainya kita mau closing target gitu loh. Kita Oke. mau deal itu harus dilakukan hal-hal detail terkait jadwal dan yang lainnya, rundown dan yang lainnya. Hmm. Dan biasanya jalan tuh Coach. Itu bisa tuh hal detail saya lakukan tuh. Hmm. Hal detail saya lakukan dan mungkin bisa sangat detail seperti itu. Tapi memang Hmm. balik lagi harus ada dorongan yang memang membuat saya bahkan tidak terpikir melakukan hal detail itu gitu loh Coach. Hmm. Hmm. Langsung tahu-tahu kok langsung selesai dan jadi gitu loh. Hmm. Seperti itu. Tapi memang ya itu harus ada oh ini kalau seandainya ini nggak dilakukan bisa gugur nih seperti itu. Hmm. Dan biasanya saya bisa 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 bisa
bergadang untuk melakukan hal itu gitu loh. Itu sih coach. Wah, oke. Artinya begini ya, talented people semua di sini menarik bahwa bukan berarti nih, wah, Mas Ardi perfeksionisnya paling bawah nih, berarti nggak bisa detail gitu ya. Termasuk kita semua ya, di sini menariknya Bapak Ibu, talented people, kalau kita paham tentang bottom talent kita tahu area-area yang kayaknya perlu kita perhatikan atau perlu upaya keras, ternyata bukan berarti kita tidak bisa melakukannya, tapi kita bisa melakukannya dengan cara yang berbeda dengan kekuatan kita. Nah, kalau tadi Mas Ardi ya, kita lihat nggak, oh benar nih Mas Ardi nggak bisa hal yang detail. Tapi ternyata Mas Ardi bisa melakukan hal yang detail, tapi pendekatannya adalah tadi ketika ingin apa namanya supaya bisa goals ya, karena ini supaya ke depannya nih ya visionary-nya bekerja ke depan ini kalau supaya bisa goal ini termasuk di dalamnya harus ada hal-hal detail yang diperhatikan gitu ya. Dan kemudian juga untuk bisa menjelaskan dengan sangat jelas kepada klien gitu ya, dan akhirnya bisa semakin yakin klien untuk bisa apa namanya bisa terjadi closing, maka ini caranya adalah dengan menjelaskan ya betapa artikulatifnya juga bekerja gitu ya. Artikulatifnya menjelaskan seperti apa itu nanti terjadi kepada hal-hal yang detail. Nah, ternyata itu ya dengan kekuatan yang kita miliki kemudian bisa juga kita melakukan sesuatu yang mungkin kita lihat ini menjadi sebuah hal yang perlu kita lakukan effort lebih ya karena itu pada bottom talent kita. Tapi itu bisa tetap dilakukan ketika kita paham tentang apa yang jadi top talent kita. Wah, Bener menarik banget luar coach. biasa ya. Bener Ini banget banyak coach. yang sudah memberikan feedback ya. Ini banyak yang kenal Mas Ardi ya. Ada sesama timnya gitu ya. Ada juga di sini leader dari Mas Ardi. Tapi sebelum kita bacakan di sana ya, Mas Ardi, mungkin dari pandangan Mas Ardi sendiri, apa sih memang kadang feedback-feedback positif lah ya yang pernah Mas Ardi dapatkan dari orang-orang sekeliling yang membuat Mas Ardi semangat? Baterainya nggak habis-habis katanya coach. Katanya nggak Baterainya bisa. nggak habis, baterainya nggak habis-habis. Selalu melihat sesuatu itu dari hal positif seperti itu. Di saat yang lain melihat hal itu negatif buat mereka, saya melihat sesuatu itu pasti orang-orang bilang itu mau apa juga dibilang mau seperti apa juga kondisinya. Kalau menurut Mas Ardi mau positif-positif aja seperti itu. Itu itu coach yang banyak di feedback ke saya seperti itu. Sama mungkin kalau seandainya saya ada di situ suasananya jadi berbeda gitu loh, lebih bersemangat, lebih rame. Itu sih coach beberapa feedback yang mungkin hal positif yang biasa 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 disampaikan ke saya langsung seperti itu. Oke, jadi selalu on fire nih ya bahasanya Mbak Hesti ya, leadernya Mas Ardi ya. Karena tadi apa namanya, kayaknya nggak habis-habis baterainya ya. Bahkan kalau ada Mas Ardi berbeda situasinya ya. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu talented people ya, ada energizer-nya bekerja betul. Kalau ditambah lagi dengan self confidence-nya bahkan ya, pokoknya ayo aja deh gitu ya. Dan baterainya nggak habis-habis. Dan di sini ada sambil kita bacakan kalau begitu ya. Nah, penuh semangat dan optimis ya, pasti bisa. Wah, sering memotivasi hal-hal positif ke tim sales corporate. Nah, ini karena satu-satu punya harmoni, kalau ada konflik kayaknya paling kena impact ya. Paling ke perasaan. Kemudian, oh ini ya, yang disebut baterainya nggak habis-habis. Lebih milih visitasi 2 kali lipat ya. Jadi ketemu klien dibandingkan hal-hal sifatnya administratif. Tadi sudah disampaikan Mas Ardi ya. Tapi visitnya jadi nggak kecatet coach. Oh nggak kecatat. Jadi jalan aja gitu ya. Itu dia. Oke, oke. Eh, ini lalu kemudian ini nih Mas Ronald ya. Sedih kalau klub bolanya kalah ya. Karena Nggak ada sama sama Mas kompetisi. Ronald kita. Oh sama. Oke, oke, oke. Oke, nah sebaliknya berarti kalau tadi ada feedback positif, mungkin ada feedback yang membangun lah ya. Kalau tidak kita menyebut feedback negatif, tapi mungkin ada pernah dapat feedback, masukan Mas Ardi, jangan gini dong, jangan gitu, gimana? Ada nggak mungkin dari orang-orang sekeliling Mas Ardi? Eh Kalau orang nggak kenal saya, dibilang mungkin saya orangnya sombong coach. Kan? Karena kalau seandainya ada closing, biasanya di ruang sales tuh saya teriak, wah alhamdulillah closing seperti itu. Seperti itu. Lalu Manas-manasin yang lain maksudnya ya? manas-manasin yang lain seperti itu. Dan banyak yang
feedback ya terkait hal detailnya itu loh coach. Ya Hmm, itu yang harus perbaiki, ya iya, kan? iya. Dan pede banget katanya, "Wah, pede banget, kepedean seperti itu. Pede ya. Itu. Heeh. Itu kalau kata Mbak Tias di sini ya, kalau ada orang yang perfectionist dan structure nih, ketemu Mas Ardi dengan talentnya seperti ini, ngomongnya gini ya, ah bisanya ngomong aja lo gitu ya. Oke, nah kita lihat di sini ya, Bapak Ibu talented people di sini, Mas Ardi tadi, wah percaya diri, bahkan tadi manas-manasin yang lain, kan itu betul-betul seperti halnya seorang kompetitif ya. Jadi kita lihat di sini bahwa apa namanya, seorang kompetitif ini mencoba untuk melihat keluar juga, artinya bahkan di sini juga ada energizer gitu ya, mengajak yang lain juga, ayo ya sama-sama, dan ada self confident-nya. Jadi ada kompetitif, self confident ya, dan juga energizer ini eh, membuat kemudian apa ya? Tadi mengajak juga kepada yang lain dan tadi seolah-olah sedang manas-manasin gitu ya. Oke, dan kita tahu dari apa yang terlihat pada top talentnya ini, ya. Oke, menjelang pertanyaan-pertanyaan akhir nih ya, Mas Ardi karena sudah eh, hampir 6.20 begitu ya. Bapak Ibu talented people yang ada di Zoom maupun di Facebook yang ada mau ditanyakan silakan disampaikan di kolom chat ataupun di kolom komen gitu ya. Tadi kan ada beberapa feedback ya didapatkan oleh Mas Ardi gitu. Mas Ardi, apa hari ini mungkin jadikan sebuah kesempatan gitu ya kira-kira untuk eh, bisa jadi ada kesalahpahaman orang lain melihat Mas Ardi gitu ya. Apa sih ya, ada mungkin kesalahpahaman itu yang ingin diluruskan oleh Mas Ardi dalam kesempatan kali ini, silakan. Ya, kalau saya share tentang keberhasilan, kalau saya share tentang saya closing, ya mudah-mudahan itu enggak saya tuh sebenarnya lagi memberikan feedback atau memberikan motivasi ke teman-teman bahwa ini bisa loh, ini bisa dilakukan loh dan pasti bisa loh seperti itu. Ya mungkin kadang-kadang orang melihatnya, aduh lu lagi kan, lu lagi yang share, lu lagi yang closing seperti itu. Dan beberapa teman-teman sih feedback ke saya gerah banget ngelihat lu closing terus seperti itu. Sementara mungkin yang dilihat sayanya tuh santai-santai aja, Evan aja, ngomong ke klien juga dengan gaya-gayanya saya seperti itu. Kok bisa closing mulu seperti itu dan mungkin ini mau diluruskan bahwa sebenarnya itu salah satu saya care terhadap kalian dan saya yakin kalian juga pasti bisa itu. Itu sih yang saya pengen sampaikan ke teman-teman, khususnya ke teman-teman CRO ya coach. Kalau PM mereka sudah punya patternnya sendiri seperti itu. Hmm. Oke, jadi ini ya, yang diluruskan oleh Mas Ardi, bukan berarti tadi sombong gitu ya, menyampaikan, wah closing. Sementara mungkin kan ada yang lain, bisa jadi sudah closing, tapi ya di keep info nanti sampai pada report gitu ya, jadi nggak langsung gitu. Tapi Mas Ardi di tengah keramaian, ada closing langsung, wah menyampaikan ya kabar gembira tersebut gitu. Nah, bagi yang lain kok apa sih gitu ya, jadi gerah gitu melihatnya, closing lagi ya, sementara yang lain masih berusaha dan sebagainya. Tapi ternyata Mas Ardi menyampaikan itu adalah cara Mas Ardi gitu ya untuk bisa memberikan sebuah energi positif, juga menggerakkan juga yang lain untuk bisa melakukan ataupun mencapai hal yang sama atau bahkan bisa lebih baik lagi. Begitu Mas Ardi ya. Wah, luar biasa sekali. Dan sekarang gitu satu pertanyaan akhir sebelum kita buka pertanyaan ya, saya kembalikan kepada Mbak Septi. Apa perbedaan yang dirasakan oleh Mas Ardi setelah akhirnya tahu nih tentang talent DNA yang dimiliki oleh Mas Ardi ini? Nah ini yang penting coach. Hmm. Eh, Mungkin sebelum tahu talent DNA itu eh, room of improvement yang 5 ini nggak tergambar coach seperti itu. Saya rasakan tapi saya nggak kayaknya nggak gitu deh saya bilang. Ada Ternyata penolakan ya. wah penolakan seperti itu. Ternyata pas diberikan eh, top talent dan bottom talentnya itu saya jadi aware gitu. Yang pertama pada saat saya memberikan sesuatu ke orang lain karena saya tahu perfeksionis saya di bawah, saya tuh biasanya cross check 2-3 kali sebelum saya berikan Hmm. seperti itu agar benar-benar firm gitu.
Karena beberapa kali ada miss penamaan dan yang lainnya, tapi yang saya bingung kok miss juga closing gitu coach. Itu yang saya bingung. Saya juga nggak tahu seperti itu. Ya, jadi memang itu kalau seandainya saya memberikan file atau apapun ke klien, ke rekan kerja, biasanya saya cross check 2-3 kali untuk memastikan itu benar-benar bagus dan memang tidak ada kesalahan. Itu coach Tiko. Wah, luar biasa ya. Jadi yang terpenting berbeda adalah ketika tahu ya tentang bottom talent-nya yang sebelumnya mungkin sedikit terasa ya, tapi tidak begitu menyadarinya. Kalaupun menyadarinya kayaknya ada penolakan ya, kayaknya saya nggak gitu deh. Sebenarnya bisa juga sih gitu ya. Tapi ketika paham tentang apa yang jadi bottom talent, akhirnya ini jadi area of improvement yang akhirnya lebih diperhatikan, atau bahkan tadi menariknya adalah bisa menggunakan top talent-nya ya untuk bisa melakukan hal-hal yang tadi yang sifatnya ada pada bottom talent tadi gitu. Dan luar biasa sekali ya. Menarik sekali obrolan kita, Mas Ardi ya. Sebelum nanti mungkin kita sempurnakan, mungkin saya serahkan dulu kepada Mbak Septi. Mungkin ada pertanyaan begitu yang boleh kita Ya, tanggapi. Silakan. boleh. Baik. Mas Ardi, ada yang nanya nih, Mas Ardi, di kolom chat ya, untuk Pak Rama Putra. Saya bacain ya, izin. Mas Ardi, bagaimana cara memanage self-confident supaya nggak berubah jadi over self-confident? Wah, gimana nih Mas Ardi tanggapannya, Mas? Caranya Silakan. gimana? Caranya nggak Nggak, usah khawatir buat over self confidence. Saya bilang nggak perlu khawatir. nggak perlu Kenapa direm kalau maksudnya nih. ya nggak perlu direm? Kenapa? Kalau saya kecenderungannya orang yang nggak terlalu berpikir terhadap pendapat orang lain ke saya gitu loh. Kalau Hmm. seandainya kita over self confidence, saya pikir itu keunggulan bagi kita. Sementara yang lain nggak confidence, kita lebih confidence itu sih. Nggak usah khawatir drama, kita maju aja terus. Jangan Selalu direm-rem on ya. fire ya, Mas. Iya, seperti itu. Oke, oke. Nah, ini juga ada nih ya dari Mbak Hesti nih. Jadi mungkin bertanya tentang sisi lainnya ya. Kalau kelihatannya on fire terus, apa sih? Ini penasaran juga mungkin ya. Hal apa yang bisa membuat Mas Ardi sedih atau lowbat tuh apa nih? Kapan lowbatnya gitu kalau on fire terus nih Mas Ardi? Situasi yang membuat lowbat itu sesuatu yang seperti apa Mas Ardi? Kayaknya nggak ada alasan untuk lowbat ya, Coach Tiko. Hmm. Nggak Waduh. ada. Nggak ada alasan untuk lowbat deh. Kayaknya ya memang kita harus terus lari. Nggak Hmm. bisa. Kita terus lari. Itu. Kayaknya nggak ada alasan deh KST buat lowbat. Karena masih banyak tuh. Di depan masih banyak banget tantangan. Dan masih banyak orang yang perlu kita bantu. Sama klien yang perlu kita bantu. Gitu. Wah, wah, luar biasa ini. Bahasanya Coach Arif ini susah merasa susah kayaknya ya Mas Ardi ya. Buat dibawa susah kayaknya susah nih. Nggak bisa susah sama Mas Ardi kayaknya ya. Luar biasa. Ya ini betul betul sekali ya ciri-ciri orang energizer kayaknya ada saja alasan ya untuk senantiasa terus punya energi yang positif gitu ya. Nggak ada alasan untuk lowbat. Wah, oke. Keren, luar biasa. Oke, ada lagi mungkin Mas Septi? Satu lagi mungkin? Iya. Menanggapi juga nih, Mas Ardi, Pak Beni nggak pernah lowbat, ciri-ciri orang energizer ya. Emang bener Mas Ardi nih selalu semangat, on fire terus nih, yang Septi tahu nih ya untuk, Mas Ardi karena kenal juga sama Mas Ardi nih, buddy Septi juga nih Mas Ardi. Iya. Baik, silakan Coach Tiko selanjutnya. Oke. Oke, kalau tidak ada lagi mungkin kita Mhm, simpulkan sama-sama ya. Jadi baik. mungkin ada tambahan dari Mas Ardi, manfaat ya selain tadi kita jadi paham tentang bottom talent-nya, mungkin ada manfaat lainnya gitu Mas Ardi Yang yang pasti dirasakan. dengan talent DNA ini kita bisa tahu lah siapa diri kita ya. Eh, Siapa tahu siapa diri kita, apa keunggulan dan mungkin hal-hal yang perlu diimprove dari kita, eh, seperti pesan-pesan para filsuf gitu loh. Siapa yang mengenal dirinya, dia makin mengenal Tuhannya. Itu sih Coach Tiko. Jadi memang ini cara kita mengenal siapa yang menciptakan dengan kita selalu kita berusaha mengenal diri kita seperti itu. Itu Coach Tiko. Masya Allah, luar biasa ya.
Jadi semakin dekat juga ya bahwa kita menyadari kekuatan pada diri kita dan akhirnya semakin memahami juga ini adalah sebagai anugerah yang luar biasa dari Tuhan Sama Pencipta ya, Allah Subhanahu wa taala. Makasih banyak Mas Ardi ya, dan sebelum saya serahkan kepada Mbak Septi, artinya hari ini Talented People kita lagi-lagi mendapatkan menyadari ya semakin kuat manfaat yang kita dapatkan hari ini ya dari kita tahu tentang talent DNA kita. Dibandingkan kalau kita tidak memahami, artinya bisa jadi ada saling sangka kita dengan yang lainnya, bahkan kemudian kita eh, tidak memahami apa yang menjadi area of improvement kita, tidak menyadari kekuatan kita, maka kita bisa jadi akan begitu-begitu saja ya. Artinya dengan hal-hal yang biasa saja kita lakukan tanpa sebuah lompatan-lompatan. Tapi Mas Ardi tadi ketika memahami tentang talentanya ini, jadi akhirnya ada sebuah lompatan-lompatan akhirnya kemudian diraih oleh Mas Ardi. Ini sebuah pembelajaran yang berharga bagi kita semua. Jadi saya mengajak ya Bapak Ibu, people di sini bagi yang belum tahu talent DNA-nya segera ya ketahui sebagai sebuah life tools yang kita gunakan setiap aktivitas kita, termasuk yang baru tahu top talent-nya, ketahui juga gitu ya tentang bottom talent-nya. Dan untuk menyampaikan tentang manfaat apa saja ya secara personal ternyata, tapi juga ketika dengan orang lain, keluarga, bahkan pekerjaan kita, boleh kita dengarkan mungkin ya, Mbak Septi, penjelasan dari Dr. Ari terkait dengan manfaat dari talent DNA yang bisa kita dapatkan. Silakan, Mbak Septi. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ada 3 manfaat. Itu dia ya Bapak Ibu, talented people semuanya ya. Manfaatnya banyak sekali didapatkan, maka mari kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang disarankan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian ya. Saya kembalikan kepada Mbak Septi ya. Jadi dengan talent DNA kita bisa menemukan apa yang sesuatu bercahaya sebagai karunia Allah pada diri kita. Let's find your light inside. Saya kembalikan kepada Mbak Septi. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih banyak talented people Terima semuanya. kasih Coach Tiko, Kembalikan Mbak kepada Mbak Septi, terima Septi. kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Coach Tiko dan Mas Ardi untuk sharingnya pada pagi hari ini ya. Sangat luar biasa nih untuk ilmunya. Untuk talented people juga ya bisa diambil untuk pelajarannya. Baik, talented people, Bapak Ibu untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, boleh nih sekali lagi Septi ingatkan ya untuk talented people bisa simak beragam video melalui www.talentdna.me atau boleh scan barcode juga nih yang ada di layar talented people semuanya ya. Oke, Bapak Ibu, talented people, siapa yang merasakan manfaat dari sesi kita pada pagi hari ini? Ketik saya di kolom chat. Silakan. Iya, tadi kita sudah ini ya, sudah sama-sama menyimak nih. Wow, banyak sekali saya. Baik, Pak Rama, saya alhamdulillah. Iya. Ya, alhamdulillah sangat bermanfaat juga ya sesi kita pada pagi hari ini dan Bapak Ibu, siapa yang ingin mendapatkan kabar gembira, boleh ketikkan saya juga nih di kolom chat. Wah, antusias sekali nih ya, talented people semuanya ya pada pagi hari ini. Jadi, saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu talented people semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent.
Iya, apa itu kabar gembiranya? Boleh disimak? Iya, ini dia untuk kabar gembiranya. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru mengetahui top 10 talent DNA-nya dan ingin mengetahui full di 45 report talent, Bapak Ibu dapat melakukan top up ya, special price senilai Rp335.000. Sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki Lifestool Talent DNA, silakan ambil kesempatan ini untuk mendapatkan 45 report talentnya dengan harga spesialnya hanya 500.000 plus gratis training talent DNA mastery online seperti itu ya via aplikasi Zoom. Dan ada yang spesial lagi nih untuk Bapak Ibu bagi talented people yang memiliki putra, putri, SMP, SMA atau mahasiswa. Apabila ingin mendapatkan report karir nih ya untuk mengetahui dan memaksimalkan potensi putra-putri Bapak Ibu bisa mendapatkan special price di nominal investasinya 750.000. Itu juga sudah termasuk free training talent DNA mastery for youth secara online atau via aplikasi Zoom. Seperti itu. Dan bagaimana caranya? Ada yang sudah tahu mungkin caranya bagaimana? Baik, untuk caranya, ini silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu semua ya. Seperti itu. Ya, dan selanjutnya kita juga ada promo nih, promo khusus Lifestool Talent DNA, tes talent DNA di top 5 itu hanya dengan Rp99.000. Yuk, silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu semua ya. Ini untuk investasinya sangat terjangkau ya Bapak Ibu ya, hanya Rp99.000 saja nih. Dan untuk informasi selanjutnya, ini Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report talent DNA, silakan bergabung di Talent DNA Klinik. Kuotanya terbatas nih ya, hanya untuk 5 orang pendaftar tercepat. Silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA ini, atau boleh nih menghubungi nomor kontak yang ada di sini ya, di layar Bapak Ibu. 0813-8249-1165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik yang rutin kita selenggarakan setiap hari Rabu dan Jumat pada pukul 19.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Ya, baik Bapak Ibu, waktu giveaway untuk satu pemenang free 3 Lifestool Talent DNA. Siapa nih untuk pemenangnya? Baik, dan untuk pemenangnya pada pagi hari ini selamat kepada Bapak Rama Putra. Silakan Bapak Rama Putra sebagai pemenang untuk personal chat kepada saya ya untuk mendapatkan 3 free Lifestool Talent DNA dengan nominalnya Rp495.000. Iya, selamat Pak Rama Putra. Temukan cahaya dirimu. Baik, Talented People, Talent DNA ini adalah sebuah life tool yang diperlukan untuk kita semua, untuk hidup bahagia dan pastinya untuk hidup sukses ya, baik di rumah, di korporasi maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik, potensi terhebat, dan unik dari setiap orang. Karena Einstein berkata, jika kita menilai ikan dari kemampuannya untuk terbang, maka seumur hidup ikan tersebut akan dianggap bodoh. Baik, terima kasih atas waktunya Talented People. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar Ask Me About Your Talent DNA pada pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas lagi kepada Talented People semua. Salam gerakan Nusantara bertalenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
buta. Meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent